Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Alhamdulillah, jumpa lagi pada modul mesin otomotif seri yang kedua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara kerja atau siklus kerja dari sebuah mesin bensin 4 tak. Pada sebuah mobil, mesin berfungsi sebagai sumber penggerak. Putaran dari mesin ini yang nantinya terhubung kepada sistem penggerak, dan pada akhirnya sistem penggerak tersebut akan terhubung kepada roda-roda pada suatu mobil. Bagaimana putaran dalam mesin ini dihasilkan? Untuk itu, marilah kita membahas bagaimanakah cara kerja suatu mesin bensin 4 tak. Pada mesin bensin sebuah mobil, umumnya terdiri dari 3 piston, 4 piston, ataupun 6 piston. Untuk mempermudah, marilah kita ambil salah satu piston untuk kita lihat bersama-sama bagaimanakah cara kerjanya. Namun sebelumnya, marilah kita lihat terlebih dahulu beberapa komponen penting yang ada dalam sebuah mesin bensin 4 tak. Bisa kita lihat di sini adalah intake port atau saluran masuk, yaitu adalah tempat saluran masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar atau combustion chamber. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah exhaust port atau saluran keluar, yaitu tempat keluarnya sisa pembakaran dari combustion chamber. Kemudian di sini kita bisa lihat spark plug atau busi yang berfungsi untuk mempercikan bunga api ketika proses pembakaran. Kemudian di sini kita bisa lihat intake valve. Intake valve di sini adalah katup saluran untuk masuk yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran masuk dari combustion chamber. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah exhaust valve atau katup keluar yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran keluar dari combustion chamber. Kemudian di sini kita bisa lihat piston yang bergerak naik turun. Kemudian di sini adalah connecting rod atau batang torak yang menghubungkan antara piston dengan crankshaft yang di bawah. Connecting rod ini juga berfungsi merubah gerak naik turun dari piston tadi menjadi gerak putar. Jadi gerak aksial dari piston nanti akan dirubah menjadi gerak putar oleh connecting rod. Kemudian yang paling bawah di sini adalah crankshaft. Crankshaft bekerja sama dengan connecting rod untuk merubah gerak aksial dari piston menjadi gerak putar di crankshaft di sini. Untuk menghasilkan tenaga pada sebuah mobil, mesin bensin mengulang-ulang 4 langkah berikut ini. Langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Yang keempat langkah ini diulang-ulang terus-menerus sehingga menghasilkan putaran pada mesinnya. Sekarang, marilah kita bahas satu persatu dari 4 langkah pada suatu mesin tersebut. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu langkah hisap atau intake stroke. Ketika langkah hisap, valve in di sini dalam kondisi terbuka. Kemudian piston kita lihat bergerak dari TMA atau titik mati atas ke arah TMB atau titik mati bawah. Kita lihat piston bergerak dari atas TMA ke arah TMB. Seiring pergerakan piston dari atas ke bawah ini, kita lihat valve in terbuka semakin lebar. Sehingga bisa dikatakan pintu antara intake port di sini dengan combustion chamber atau ruang bakar di sini terbuka dengan lebar. Ketika piston turun, maka ruangan dalam combustion chamber di sini akan membesar dan tekanan udara dalam combustion chamber ini akan menurun. Dikarenakan tekanan udara dalam combustion chamber ini lebih rendah daripada intake port, maka dengan mudah campuran udara dan bahan bakar yang sudah siap di dalam intake port ini akan terhisap masuk ke dalam combustion chamber. Langkah inilah yang kemudian disebut dengan langkah hisap atau intake stroke. Kemudian piston bergerak terus ke bawah sampai ke TMB atau titik mati bawah, titik paling bawah dari piston bergerak ke bawah. Dan valve in atau katup masuk dalam kondisi tertutup. Kondisi inilah akhir dari sebuah langkah hisap. Setelah langkah yang pertama, yaitu langkah hisap selesai, maka kita berlanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi atau compression stroke. Pada awal langkah kompresi, piston berada pada posisi TMB atau titik mati bawah, posisi yang paling bawah. Kemudian, kedua valve di sini, valve in dan valve out-nya di sini dalam kondisi yang tertutup. Kemudian, piston dari TMB ini bergerak ke atas. Gerakan piston ke atas ini akan mengkompresi campuran udara dan bahan bakar yang ada dalam silinder. Semakin ke atas piston ini, maka campuran udara dan bahan bakar di sini akan semakin termampatkan atau semakin terkompresikan. Semakin tinggi suatu mesin dapat mengkompresikan campuran bahan bakar dan udara dalam ruang silinder ini, maka akan semakin besar pula ledakan yang nantinya bisa dihasilkan ketika langkah usaha.
Kemudian kita lihat piston bergerak semakin ke atas, semakin mendekati TMA atau titik mati atas. Titik di mana posisi piston berada di paling atas. Sehingga campuran bahan bakar dan udara di sini akan semakin terkompresikan atau kompresi di sini akan semakin tinggi. Ketika piston bergerak terus ke atas mencapai TMA atau beberapa derajat sebelum TMA, maka busi di sini atau spark plug akan mulai memercikan bunga api. Percikan bunga api pada busi ini menjadi penanda selesainya langkah kompresi tadi atau compression stroke. Dan sekaligus menjadi penanda dimulainya langkah yang ketiga, yaitu langkah usaha atau combustion stroke. Pada langkah usaha ini kita bisa melihat bahwa campuran bahan bakar dan udara yang berada pada ruang bakar ini dalam kondisi terkompresi yang tertinggi. Kemudian percikan bunga api pada busi akan memulai pembakaran campuran bahan bakar dan udara tadi, atau memulai ledakan pada ruang bakar. Ledakan inilah yang kemudian mendorong piston ke arah bawah. Didorong terus oleh ledakan tadi sampai piston mencapai TMB atau titik mati bawah. Ketika piston sudah mencapai TMB atau titik mati bawah ini, maka menjadi penanda selesainya langkah yang ketiga atau langkah usaha tadi. Beberapa saat sebelum piston mencapai TMB, maka valve out di sini akan mulai membuka. Kemudian piston mulai bergerak ke atas, dan hal inilah yang menjadi penanda dimulainya langkah yang keempat, yaitu langkah buang atau disebut juga dengan exhaust stroke. Kemudian kita lihat piston terus bergerak ke atas dan bukaan dari valve out pun akan semakin besar, sehingga sisa-sisa pembakaran ketika langkah usaha tadi akan didorong keluar melalui exhaust port. Kemudian kita lihat piston di sini bergerak terus ke arah atas sampai mencapai TMA. Ketika piston sudah mencapai TMA, kita lihat di sini valve out sudah dalam kondisi yang tertutup. Dan hal inilah yang menjadi penanda selesainya langkah yang keempat atau langkah buang tadi. Kita bisa lihat di sini valve in sudah dalam kondisi yang sedikit terbuka. Apabila kita teruskan gerakan piston, maka piston akan kembali bergerak ke bawah. Dan valve in akan terbuka semakin lebar, dan ini memulai langkah yang pertama tadi, kembali langkah yang pertama atau langkah hisap. Kemudian terus piston bergerak ke bawah, selesai langkah hisap, kemudian langkah kompresi kembali, kemudian setelah itu langkah usaha kembali, kemudian setelah itu langkah buang kembali. Begitu siklus dari kerja mesin 4 tak terus-menerus diulang keempat langkah tersebut. Apabila kita percepat animasi dari cara kerja mesin bensin 4 langkah atau 4 tak, maka kita bisa lihat pada video animasi di sini. Seperti inilah cara kerjanya. Dan inilah alasan mengapa disebut mesin bensin 4 tak. Karena setiap siklus kerjanya, mesin ini membutuhkan 4 langkah untuk menyelesaikan satu siklus. Kemudian satu siklus ini diulang terus-menerus dan terjadilah putaran pada mesin. Dan sekarang marilah kita lihat bentuk animasi lain sebuah mesin bensin 4 tak. Dan marilah kita lihat bagaimana satu siklus kerja yang terdiri dari 4 langkah tersebut. Di sini kita bisa melihat mesin bensin ini terdiri dari 4 silinder, sehingga pistonnya pun terdiri dari 4 piston. Dan piston ini disusun sejajar segaris seperti ini, sehingga mesin ini tergolong dalam mesin inline 4 cylinder atau mesin segaris 4 silinder. Untuk memudahkan kita melihat siklus kerja mesin bensin 4 tak, maka berikutnya kita hanya akan melihat satu piston dari keempat piston tadi. Dan di sini kita bisa melihat dengan lebih jelas, lebih detail bagaimana animasi dari 4 langkah tersebut. Kita bisa lihat animasi pada video. Kita lihat 4 langkah dari siklus kerja mesin bensin 4 tak. Langkah yang pertama, kita bisa lihat di animasi langkah hisap. Kemudian setelah langkah hisap selesai, maka akan disusul dengan langkah kompresi. Setelah langkah kompresi selesai, kemudian disusul dengan langkah usaha. Terus piston ke bawah, kemudian setelah langkah usaha selesai, maka disusul dengan langkah keempat, langkah yang terakhir, yaitu langkah buang. Kemudian setelah itu berbalik lagi ke langkah yang pertama, yaitu langkah hisap. Kemudian berbalik lagi ke langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi, kemudian langkah usaha, dan begitu seterusnya. Demikianlah pembahasan video kali ini dengan tema
siklus kerja mesin bensin 4 tak. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga berjumpa lagi pada episode yang lain. Jangan lupa like,